Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat iman, Islam dan kesehatan hingga hari ini. Syalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan kebenaran hingga akhir zaman. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu amalan yang sederhana namun penuh keberkahan, yakni mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai pembuka pintu rezeki, khususnya dengan cara meniupkan bacaan tersebut di tempat usaha atau rumah. Namun, sebagaimana setiap ibadah dan amalan yang kita lakukan, semua itu harus dimulai dengan niat yang lurus dan benar. Niat yang lurus sebagai pondasi amalan. Segala bentuk amal perbuatan dalam Islam, sekecil apapun itu, sangat bergantung pada niat yang melatar belakanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, ketika kita hendak membaca surah Al-Ikhlas dan meniupkannya ke 4 penjuru tempat usaha atau rumah, niatkanlah terlebih dahulu dalam hati bahwa kita melakukannya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, bukan semata-mata karena ingin cepat kaya atau hanya mendapatkan keuntungan materi semata. Niat yang tulus akan menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap amal. Ketika niat sudah lurus, maka segala bacaan, doa, dan harapan yang kita panjatkan akan naik ke langit sebagai ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Bahkan, bila hasil usaha kita belum tampak secara langsung, keberkahan sudah mulai diturunkan dalam bentuk ketenangan hati, perlindungan dari musibah, dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri bahwa kita mengamalkan surah Al-Ikhlas ini untuk menguatkan tauhid kepada Allah, bahwa hanya Dia satu-satunya tempat bergantung, memohon penjagaan dari segala bentuk gangguan makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memohon kelancaran rezeki yang halal dan penuh keberkahan dalam usaha atau kegiatan yang kita jalani. Dan yang paling utama, menghadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan, agar seluruh aktivitas dunia tidak luput dari nilai ibadah. Dengan niat yang benar, maka amalan yang kecil pun akan bernilai besar. Sebaliknya, tanpa niat yang lurus, amalan yang terlihat besar bisa jadi tidak bernilai di hadapan Allah. 2. Menentukan waktu yang tepat untuk beramal. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk adab dalam berdoa dan beramal adalah memperhatikan waktu-waktu yang utama, yaitu waktu-waktu yang diberkahi dan dikenal sebagai saat-saat mustajab, di mana langit terbuka untuk doa-doa dan rahmat Allah melimpah luas. Dalam konteks pengamalan surah Al-Ikhlas untuk kelancaran rezeki, 2 waktu yang sangat dianjurkan untuk mengamalkannya adalah setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. Keduanya memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Setelah salat subuh, waktu subuh merupakan permulaan hari. Saat itu alam masih tenang, udara bersih dan hati pun lebih mudah fokus. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran dengan waktu subuh demi fajar. Surah Al-Fajr ayat 1. Ini menunjukkan betapa mulianya waktu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan umatnya yang bangun dan beraktivitas di pagi hari dengan doa, Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dengan membaca surah Al-Ikhlas setelah subuh di tempat usaha atau rumah, kita sedang mengawali hari dengan tauhid, memohon agar sepanjang hari itu diberi kelancaran, dijaga dari gangguan, dan diberkahi rezekinya oleh Allah. Setelah salat maghrib, adapun waktu maghrib, ia menandai peralihan dari siang ke malam, sebuah fase transisi yang penuh rahasia. Banyak ulama menekankan bahwa waktu antara maghrib dan isya adalah saat yang baik untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Pada saat inilah banyak makhluk halus mulai aktif, sehingga memohon perlindungan Allah dengan bacaan seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sangat dianjurkan.
Hal ini juga menjadi bentuk penjagaan terhadap tempat usaha atau rumah dari pengaruh buruk yang tidak kasat mata. Dengan memilih waktu-waktu utama ini, kita sedang membangun koneksi spiritual yang lebih kuat dengan Allah dan pada saat yang sama, menjadikan waktu-waktu tersebut sebagai momentum emas untuk menanam benih rezeki yang berkah dan halal. Karena itu, janganlah kita menyepelekan waktu. Sebab rezeki bukan hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh keberkahan waktu dan keberadaan Allah dalam setiap langkah usaha kita. 3. Menjaga adab dan suasana saat mengamalkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setiap amalan dalam Islam tidak hanya dinilai dari isi dan bentuknya, tetapi juga dari adab dan sikap batin saat menjalankannya. Termasuk saat kita mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai ikhtiar spiritual dalam memohon kelancaran rezeki. Adab adalah cermin dari keikhlasan dan ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika adab dijaga, maka amal menjadi lebih bermakna dan bernilai di sisinya. Maka sebelum membaca surah Al-Ikhlas dan meniupkannya ke tempat usaha atau rumah, perhatikan beberapa adab berikut. Pertama, pastikan diri dalam keadaan suci. Usahakan telah berwudu, karena wudu bukan hanya menyucikan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Amalan yang dilakukan dalam keadaan suci lebih mendekatkan kita kepada keberkahan dan penerimaan di sisi Allah. Kedua, berpakaian sopan dan bersih. Berpakaian yang rapi, bersih, dan menutup aurat adalah bentuk penghormatan terhadap momen ibadah, meskipun dilakukan di rumah atau tempat usaha sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita sedang bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh hormat dan kerendahan hati. Ketiga, ciptakan suasana tenang dan khusyuk. Pilih waktu dan tempat yang mendukung kekhusyukan. Matikan atau jauhkan ponsel, televisi, atau hal-hal yang bisa mengganggu. Hadirkan ketenangan di dalam hati. Jika memungkinkan, redupkan cahaya atau hadirkan aroma wewangian yang menenangkan agar suasana terasa lebih syahdu. Semua ini bertujuan agar hati kita benar-benar fokus, tunduk, dan tersambung dengan Allah saat mengamalkan surah Al-Ikhlas. Keempat, arahkan tubuh ke kiblat. Meskipun tidak diwajibkan dalam amalan ini, menghadap kiblat saat membaca Al-Quran menunjukkan kesadaran posisi kita sebagai hamba yang sedang memohon kepada Rabb semesta alam. Gerakan kecil ini menunjukkan kehambaan yang utuh dan bisa menjadi penguat ruhani saat membaca. Kelima, hadirkan hati yang penuh harap. Lebih dari sekadar bacaan lisan, pastikan hati kita benar-benar hadir dan merendah di hadapan Allah. Hadirkan perasaan bahwa kita sedang menghadap langsung kepada Sang Pemberi Rezeki, memohon agar tempat ini menjadi sumber keberkahan, dijauhkan dari kerugian, fitnah, dan perselisihan. Setiap kata yang terucap akan lebih bermakna bila datang dari hati yang sadar akan kelemahan dirinya dan kebesaran Tuhannya. Dengan menjaga adab dan menciptakan suasana yang tenang, maka bacaan surah Al-Ikhlas yang kita lantunkan akan menyentuh ruh dan membawa energi kebaikan ke seluruh tempat. Suasana khusyuk bukan hanya membuat hati tenang, tetapi juga menjadi saluran bagi cahaya ilahi untuk menyelimuti tempat usaha atau rumah kita dengan keberkahan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membaca surah Al-Ikhlas dengan tulus dan tartil. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah hati dan suasana dipersiapkan, tibalah kita pada inti dari amalan ini, membaca surah Al-Ikhlas. Tapi perlu kita renungi bersama bahwa membaca Al-Quran bukan sekadar melafazkan huruf-hurufnya, melainkan juga menyampaikan isi hati kepada Allah dengan penuh ketundukan dan cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil. Surah Al-Muzammil 4. Tartil berarti membaca dengan tenang, penuh perhatian, memperhatikan tajwid, serta merenungkan maknanya. Hal ini menunjukkan bahwa cara membaca juga menjadi bagian dari ibadah yang tidak boleh disepelekan. Membaca dengan hati yang tulus. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, bacalah bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan jiwa yang merasa membutuhkan Allah. Hadirkan perasaan bahwa kita sedang mengulang-ulang sifat keesaan Allah
menguatkan keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung dan bahwa segala bentuk rezeki hanyalah datang darinya. Kalimat Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, adalah deklarasi tauhid. Ucapkan dengan penuh penyerahan diri. Jangan terburu-buru, rasakan makna keesaannya. Masuk ke dalam jiwa, lalu biarkan getarannya menyatu dalam doa kita. Mengulang bacaan sebanyak 3 kali, mengamalkan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali bukanlah angka sembarangan. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas untuk perlindungan diri, yang dalam konteks ini kita niatkan sebagai perlindungan usaha dan pintu rezeki. Dengan mengulanginya 3 kali, kita sedang mengukuhkan permohonan, memperkuat kesadaran tauhid, dan mengetuk langit dengan penuh harap. Setiap lafaz menjadi doa tak langsung. Setiap ayat dalam surah Al-Ikhlas adalah pujian dan pengakuan akan keagungan Allah. Saat kita membacanya, kita sejatinya sedang memuji Allah dalam bentuk terbaik. Dan siapapun yang memuji Allah dengan tulus, maka Allah akan mencurahkan kasih sayang dan keutamaannya, termasuk dalam bentuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Jangan anggap enteng bacaan ini, meski hanya terdiri dari 4 ayat. Di dalamnya tersimpan lautan makna tauhid dan kekuatan spiritual yang sangat besar. Bacalah perlahan, penuh kekhusyukan, dan dengan harapan yang kuat. Yakinlah bahwa saat bacaan itu meluncur dari lisan yang bersih dan hati yang yakin, maka rezeki tidak hanya datang dalam bentuk uang, tetapi juga ketenangan, ide yang bermanfaat, relasi yang jujur, dan hasil usaha yang berkah. 5. Meniupkan bacaan. Keempat penjuru tempat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Setelah surah Al-Ikhlas dibaca dengan penuh kesungguhan, maka langkah berikutnya dalam amalan ini adalah meniupkan bacaan tersebut secara ringan ke 4 penjuru tempat usaha atau rumah. Meskipun tampak sederhana dan tanpa suara besar, namun ini adalah amalan yang penuh simbol dan makna spiritual yang dalam. Tiupan yang membawa doa. Dalam tradisi para ulama dan salafus syalih, meniupkan bacaan Al-Quran atau doa bukanlah sekadar kebiasaan fisik, melainkan saluran spiritual untuk menyebarkan keberkahan. Tiupan ini ibarat mengirimkan energi kebaikan dan perlindungan dari Allah ke seluruh penjuru ruang, sebagaimana angin yang menyebar tak terlihat, namun terasa pengaruhnya. Bacaan yang telah kita lantunkan tadi, yang berisi pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Allah, dengan ditiupkan ke 4 arah, menjadi penanda bahwa tempat ini telah diserahkankan penjagaannya kepada Allah, dan bahwa seluruh usaha yang dilakukan di dalamnya ditujukan demi mencari keridhaannya. 4 penjuru, simbol keluasan dan keterbukaan rezeki. 4 arah mata angin, timur, barat, utara, selatan, melambangkan keluasan cakupan hidup. Ketika kita meniupkan bacaan ke keempat penjuru, niatkanlah dalam hati, Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki dari segala arah. Lindungilah tempat ini dari segala bentuk mara bahaya yang datang dari segala arah. Tebarkan keberkahan atas seluruh ruang ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tindakan ini juga menunjukkan sikap pasrah dan terbuka terhadap rezeki Allah, bahwa kita tidak membatasi sumber datangnya kebaikan hanya dari satu sisi, melainkan dari mana saja Allah kehendaki. Menjadi ikhtiar batin yang menyeluruh ketika bacaan ditiupkan ke seluruh penjuru. Itu juga menjadi penguatan spiritual terhadap tempat usaha atau rumah. Kita menyadari bahwa usaha kita tidak cukup hanya dengan strategi, kerja keras, dan modal besar, tetapi juga membutuhkan kekuatan tak terlihat, keberkahan, perlindungan, dan campur tangan Allah. Dengan meniupkan bacaan tersebut ke seluruh penjuru, kita seperti menghamparkan perisai keimanan dan tauhid yang menjaga tempat dari hasad dan mata iri manusia, gangguan makhluk halus, energi negatif yang menghalangi rezeki, dan pengaruh buruk dari luar yang tidak kita ketahui. Karena itu, lakukanlah tiupan ini dengan niat dan kesadaran penuh. Meskipun hal ini bersifat simbolik, namun ia menjadi media spiritual antara ikhtiar dan tawakal.
Jangan pernah meremehkan langkah kecil jika dilakukan dengan hati yang besar dan keyakinan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyertakan doa memohon kelancaran dan keberkahan rezeki. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah kita membaca surah Al-Ikhlas dan meniupkannya ke 4 penjuru tempat, maka langkah berikutnya adalah menyertakan doa yang tulus dari hati, memohon kepada Allah agar rezeki yang mengalir ke dalam rumah atau usaha ini senantiasa lancar, berkah, dan membawa manfaat dunia maupun akhirat. Doa adalah ruh dari segala ibadah. Dalam banyak ayat dan hadis, Allah dan Rasul-Nya menekankan bahwa doa adalah inti dari ibadah. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah senjata orang beriman, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka, setelah kita menyebut nama-nama Allah yang maha sempurna dalam surah Al-Ikhlas, saatnya kita menguatkan niat dan menyampaikan harapan dalam bentuk doa. Doa sebagai penguat niat dan penyambung harap. Sampaikan doa dengan khusyuk dan perlahan. Misalnya seperti berikut ini. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Esa, tempat aku bergantung, yang tidak bergantung pada siapapun. Aku memohon kepadamu, limpahkanlah rezeki yang halal, berkah, luas, dan tidak putus-putus kepada hamba-Mu ini. Jadikanlah tempat ini sumber kebaikan, pusat keberkahan, dan pintu masuknya pertolongan dari langit-Mu. Jagalah aku dari tipu daya, manusia dan gangguan makhluk yang tidak terlihat. Sesungguhnya aku bertawakal hanya kepadamu, dan kepadamu aku kembali. Doa ini bisa ditambahkan dengan lafaz-lafaz lain yang datang dari hati. Karena Allah tidak melihat fasihnya kata, tetapi tulusnya makna. Doa yang menghidupkan harapan dan memperkuat keyakinan. Dengan menyampaikan doa secara langsung setelah membaca surah Al-Ikhlas, kita sedang menggabungkan zikir, tauhid, dan harapan, yang kesemuanya menjadi sebab terbukanya pintu langit. Allah Maha mengetahui isi hati, tetapi Dia suka hamba-Nya memohon dan mengadu langsung kepadanya. Ketika kita berdoa setelah menyebut nama-namanya yang mulia, maka itu seperti mengetuk pintu rezeki dengan kunci yang tepat. Allah tidak pernah ingkar janji. Jika kita datang kepadanya dengan iman dan ikhtiar, maka pertolongannya akan datang, bahkan dari arah yang tidak kita sangka. Doa ini bukanlah jaminan bahwa rezeki akan datang seketika, tetapi ini adalah sarana batin untuk memperkuat ikhtiar lahir serta cara untuk menyadari bahwa semua hasil datang dari Allah, bukan hanya dari kemampuan kita sendiri. Dengan menyertakan doa, kita telah menyempurnakan amalan ini dengan adab kehambaan yang hakiki. 7. Menjadikannya amalan rutin yang penuh keberkahan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, setiap amal yang dilakukan secara konsisten, meski ringan, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal besar yang dilakukan hanya sesekali. Inilah pesan penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jadikanlah amalan membaca surah Al-Ikhlas ini sebagai rutinitas yang terjaga, baik di pagi hari setelah subuh maupun di petang hari setelah maghrib, sebagai bagian dari cara kita menyambut rezeki dan menjaga keberkahannya. Pagi, waktu memulai dengan doa dan harapan. Ketika matahari belum sepenuhnya terbit, ketika udara masih segar dan langkah-langkah baru akan dimulai, itulah waktu terbaik untuk membentangkan harapan kepada Allah. Meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca surah Al-Ikhlas, meniupkannya ke tempat usaha atau rumah, lalu berdoa dengan tulus. Itu bukan hanya bentuk ikhtiar, tetapi juga bentuk penghambaan yang tinggi. Pagi adalah waktu rezeki sedang diturunkan. Maka siapa yang menyambut pagi dengan zikir dan doa, insya Allah akan mendapat bagian yang terbaik dari apa yang Allah takdirkan hari itu. Petang, waktu menutup hari dengan perlindungan. Sementara waktu maghrib adalah waktu transisi dari terang ke gelap, dari aktivitas dunia ke ketenangan malam, dan juga saat di mana banyak gangguan tak terlihat bergerak bebas. Maka membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di waktu ini
serta meniupkannya ke tempat usaha atau rumah akan menjadi tameng spiritual, agar rezeki yang telah masuk hari itu tetap terjaga dan tidak tercemari oleh hal yang buruk. Membiasakan diri dan keluarga. Biasakanlah amalan ini dilakukan bukan hanya oleh diri sendiri, tetapi ajarkan pula kepada keluarga atau rekan usaha. Jadikan ini sebagai budaya spiritual di rumah atau lingkungan kerja. Amalan ini tidak membutuhkan biaya, tidak menyita banyak waktu, dan tidak bergantung pada alat apapun, tetapi kekuatan dan pengaruhnya luar biasa bila dilakukan dengan istiqomah dan iman. Terkadang hasil belum langsung terasa, tapi keberkahan tetap mengalir. Perlu kita sadari bahwa tidak semua rezeki berbentuk uang. Kadang rezeki datang dalam bentuk kesehatan, anak-anak yang taat, relasi yang jujur, pelanggan yang jujur, atau bahkan terhindar dari kerugian besar. Amalan yang dilakukan rutin akan membentuk lingkaran perlindungan dan keberkahan, bahkan ketika kita tidak menyadarinya secara langsung. Dengan menjadikan amalan ini sebagai rutinitas, kita sedang membangun kebiasaan yang menghubungkan usaha lahir dengan kekuatan langit. Ini bukan sekadar bacaan, melainkan fondasi spiritual yang akan memperkuat kesabaran, memperluas harapan, dan menyinari usaha kita dengan cahaya keimanan.